5-10 tahun yang lalu ketika terjadi persaingan politik Pilpres. Dan maafkan, itu adalah ekspresi 5-10 tahun yang lalu yang tentu saja sekarang sudah berubah dengan konstelasi politik terbaru. Tapi sekali lagi saya tetap meminta maaf dengan setulus dan seikhlasnya. Kalau dia melakukan itu, selamat dia sesungguhnya. Enggak, begini. Selamat begini Pak Narko. Karena ketololan, kedunguan dan kurang ajarnya Gibran di media mainstream nggak dijelaskan. Ya sekarang ketololan, kedunguan, kekurang ajaran, ketidakberadaban Gibran itu tidak ada diekspos di media mainstream, adanya di medsos. Ya kegilaannya itu. Jadi terus terang tadi udah disampaikan, kita tahu tidak ada harapan kalau Gibran mimpin bisa beres. Saya pribadi nggak benci sama Gibran. Ada urusan apa sama Gibran? Saya nggak ada urusan. Tapi saya jadi marah kalau Gibran jadi pemimpin saya. Hari ini saya terlapor, ya, tapi nggak apa-apa. Saya tantang, ayo. Karena kalau dilapor itu berarti harus dibuka. Ya. Apalagi yang laporkan pasukan bau tanah. Bukan bawah tanah, bau tanah. Baunya sudah tanah dia. Bentar lagi harus disukabumikan. Ya, makasih kawan-kawan semua, ibu-ibu dan sekalian, terutama kepada abang saya, Bang Medi, sebagai Sohibul Bait, ya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadar. Jadi kawan-kawan semua, ya, ini penting bagi kita. Tugas saya adalah menjelaskan dari aspek hukumnya. Soal aspek gerakannya, aspek politiknya, saya mau pisahkan. Biar objektif kita. Jadi melengsarkan Gibran itu bukan kehendak subjektif politik, tetapi kehendak yang sifatnya objektif dan ada landasan hukumnya. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya polisi marah-marah dan lain sebagainya, loh kita mau menegakkan undang-undang, ya, yang kita mau tegakkan tuh undang-undang. Jadi kawan-kawan semua, kita harus bedakan antara posisi Gibran sebelum dan setelah dilantik. Kalau dia belum dilantik sekarang ini, dan kita tidak tahu apakah 20 Oktober nanti dilantik atau tidak, mudah-mudahan tidak, insya Allah, ya kan, maka kita bicara mengenai rezim Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tapi kalau dia sudah dilantik, kita bicara tentang rezim Undang-Undang Dasar atau impeachment atau pemakzulan atau pengunduran atau pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, yang kita ingin tuju ini, ibu-ibu dan bapak sekalian, adalah rezim pemilunya dulu. Apakah pemilu Pilpres sudah berakhir atau tidak? Belum. Itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi Pilpres itu belum berakhir. Rangkaian pemilu itu baru berakhir kalau diakhiri dengan pelantikan presiden, wakil presiden terpilih. Kalau dalam konteks legislatif, pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah, untuk pemilihan anggota legislatif tingkat nasional DPR dan DPD sudah selesai, yaitu dengan dilantiknya anggota DPR dan DPD
pada tanggal 1 Oktober kemarin. Untuk Pilpres akan berakhir kalau seandainya nanti akan ada pelantikan 20 Oktober. Jadi rangkaian pemilu itu mulai dari pemutahiran daftar pemilih sampai dengan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Itulah yang namanya rangkaian pemilu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, maksud saya pemilu Pilpres ya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, untuk mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, kita harus memenuhi semua persyaratan yang dituliskan di dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Jadi sekali lagi pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Salah dua, ya, bukan kan banyak tuh syaratnya. Dari A sampai nanti cek sendiri, banyak. Salah duanya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 169 huruf E dan huruf J. Huruf E mengatakan bahwa calon presiden itu harus punya kemampuan secara rohani dan jasmani untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden Republik Indonesia. Jadi mampu secara rohani dulu dan jasmani. Oke, pasal 169 huruf J mengatakan bahwa yang namanya calon presiden dan calon wakil presiden tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Oke, pertanyaannya adalah satu dulu. Setelah mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum, maka kan dicek persyaratan tersebut. Oke, KPU mengatakan bahwa baik Prabowo maupun Gibran memenuhi syarat, benar kan? Karena dianggap memenuhi syarat, maka ditetapkan sebagai calon presiden. Dia berkompetisi, terlepas dari curang atau tidaknya, mendapatkan suara terbanyak. Digugat di MK, MK tidak kabulkan. Ya, maka pada tanggal 24 April, pasangan Prabowo dan Gibran ditetapkan sebagai pemenang. Oke, itu udah firm ya, udah confirm. Tanggal 24 April ditetapkan sebagai pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Masalahnya adalah pelantikan baru dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Jadi ada waktu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan. 6 bulan itu adalah masa tunggu. Pertanyaannya adalah, apakah seandainya dalam masa tunggu 6 bulan tersebut terjadi sesuatu yang menyebabkan calon presiden dan calon wakil presiden ini tidak lagi memenuhi syarat, apakah pelantikannya bisa dibatalkan? Kan begitu? Saya mengatakan seharusnya bisa. Kenapa seharusnya bisa? Kita kan tidak tahu nanti bagaimana sikap MPR. Jangan lupa bahwa MPR itu memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan tadi adalah pasal 3 ayat 2, yaitu melakukan pelantikan presiden dan wakil presiden. Yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh MPR pasca reformasi konstitusi secara harfiah melantik. Yang dilakukan oleh presiden terpilih adalah sebenarnya mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Kan harusnya kata Pak Jimli, ini MPR ini nggak pernah melakukan pelantikan. Harusnya kan ditanya, apakah saudara bersedia dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, ya kan? Kalau bersedia kita akan lantik, kalau enggak ya sudah kita nggak akan lantik kan? Tetapi secara harfiah belum dilakukan. Nah, kita ingin masuk dalam proses pelantikan ini, pasal 3 ayat 2 itu, bahwa Anda punya kewenangan untuk melantik, berarti Anda juga punya kewenangan untuk tidak melantik. Tetapi tentu yang namanya bernegara itu harus didasarkan pada alasan-alasan yang legal konstitusional. Nggak mungkin nggak ada hujan, nggak ada angin, saya nggak mau lantik karena saya nggak suka dengan muka Anda, kan nggak bisa kan? Jadi ada alasan legal konstitusional. Nah, legal konstitusionalnya adalah substansinya sudah berubah. Yang tadinya memenuhi syarat patut diduga tidak lagi memenuhi syarat dalam masa tunggu itu, yaitu ternyata Gibran melakukan perbuatan tercela. Kan tadi tidak pernah melakukan perbuatan tercela berdasarkan pasal 169
huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu. Dia melakukan perbuatan tercela. Apa tercelanya? Fufu-fafa. Ya kan? Lalu kemudian Prof. Jimli Asidiki mengatakan, sudahlah itu kan 5-10 tahun yang lalu, kan begitu? Saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu dan saat ini perbuatan tercelanya. 5 tahun yang lalu iya, pada Pilpres 2018-2019, 10 tahun iya, ya 2014. Tetapi hari ini juga dia melakukan perbuatan tercela, yaitu dia melakukan kebohongan publik. Kenapa? Karena dia tidak mengakui bahwa fufu-fafa itu adalah dirinya. Ya kan? Padahal terakhir menurut bocor alus, Gibran tidak mengaku bahwa fufu-fafa ada miliknya, padahal adiknya mengakui bahwa itu adalah Gibran. Nonton bocor alus, Tempo. Ya kan? Ketika ditanyakan oleh ajudan Prabowo kalau nggak salah, nggak ngaku dia. Tapi adiknya, kalau nggak salah adiknya itu namanya Kaisang kalau nggak salah ya. Adiknya ngaku, itu Fufu Fafa itu memang kakaknya. Oke? Artinya dia melakukan kebohongan publik. Sebenarnya ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau Gibran gentle, sebenarnya dia bisa terlepas dari melakukan perbuatan tercela. Caranya adalah ketika Fufu Fafa itu muncul, dia secara jantan mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara, rakyat Indonesia, saya mengakui bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik saya. Dan saya ya meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama wabil khusus kepada Prabowo dan keluarga calon presiden terpilih atas apa yang sudah saya tuliskan. Itu saya tuliskan 5-10 tahun yang lalu ketika terjadi persaingan politik Pilpres. Dan maafkan, itu adalah ekspresi 5-10 tahun yang lalu yang tentu saja sekarang sudah berubah dengan konstelasi politik terbaru. Tapi sekali lagi saya tetap meminta maaf dengan setulus dan seikhlasnya. Kalau dia melakukan itu, selamat dia sesungguhnya. Enggak, begini. Selamat begini Pak Narko, selamat dari sisi hukum tata negara. Dari kemungkinan bahwa dia melakukan kebohongan hari ini. Kan yang jadi masalah adalah perbuatan tercela itu nanti akan debat di DPR, dilakukan hari ini pada saat pemilu atau dilakukan pada saat sebelum pemilu, ya kan? Nah, kalau dia lakukan pada saat hari ini, maka dia nggak bisa dimaafkan. Tapi kalau dilakukan sana, dia agak mengurangi tensi. Kalau kemudian Pak Prabowo mau mengadukan dia karena pencemaran nama baik, penghinaan, itu urusan pribadi. Itu namanya delik aduan. Kalau Kemang kemarin bukan delik aduan, itu delik umum, ya kan? Ini delik aduan. Kecuali hal-hal tertentu yang sebenarnya bisa juga. Misalnya penghinaan agama. Ini mohon maaf ya. Kan di Fufu Fafa itu ada juga. Itu kayak junjungan lo katanya. Maksudnya junjungan lo itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi intinya adalah saya paham posisinya adalah maju kena mundur kena dia. Akhirnya dia memilih untuk berbohong. Nah begitu dia memilih untuk berbohong, kena dia. Dia sudah melakukan perbuatan tercela. Memang di dalam Undang-Undang 7 2017 itu dikasih contoh. Yang namanya perbuatan tercela itu contohnya adalah judi, mabuk-mabukan, zina. Tapi itu contoh, bukan limited. Ya, contoh. Artinya perbuatan tercela itu ya sesuatu yang non acceptable, nggak bisa diterima. Bisa bayangkan seorang wakil presiden melakukan kebohongan publik, itu nggak bisa diterima, ya, tidak bisa diterima. Nah, karena itu saya mengatakan dia sudah melakukan perbuatan tercela yang seharusnya menyebabkan dia tidak lagi qualified, tidak lagi memenuhi syarat untuk dilantik sebagai presiden dan atau wakil presiden, dalam hal ini wakil presiden. Oke, satu ya. Yang kedua, ada sinyalemen dari seorang ahli, saya sebutkan Dr. Tifauza Tiasuma, yang mengatakan bahwa sangat mungkin Gibran ini menderita beberapa penyakit kejiwaan. Dia menyebut skizofrenia, menyebut obsessive
compulsiveness, dia sebut lagi psikopat, dia sebut lagi addicted. Jadi 4 bahasa yang saya dapatkan. Addicted terhadap Syahrini, kemudian skizofrenia, kerusakan jiwa yang akut parah, kemudian juga psikopat, ya, ngeri itu orang psikopat ini kan, bisa berbuat hal-hal yang aneh gitu. Kalau lihat film Silent of the Lamb yang dibintangi oleh siapa? Lupa saya. Anthony Hopkins. Itu kan orang psikopat kan. Nah, sampai ngeri orang digigit sama dia kan. Kemudian dia juga menderita tadi apa, skizofrenia, addicted, kemudian satunya lagi psikopat, satunya lagi obsessive compulsiveness. Jadi dia punya ada obsesi tertentu, membayangkan tertentu, Syahrini dan lain sebagainya kan. Nah, Dr. Tifa mengatakan ini orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan menurut dia. Apalagi dia lihat mata Gibran itu kan, ngeri dia lihat matanya. Mata saya juga tidak sehat-sehat banget, kadang-kadang sakit mata kan. Tapi kan saya sakit mata karena kebanyakan nonton lampu sorot ya kan. Karena saya 4,5 tahun bikin konten kan, kena lampu sorot melulu kan. Kalau dia coba lihat gelambir matanya kemarin waktu 5 Oktober TNI. Bayangkan anak 37 tahun sudah gelambir matanya udah turun banget kan sebelah kirinya. Kenapa? Bisa jadi dia nggak bisa tidur setiap saat. Nah, karena itu ketika dia mengalami gangguan kejiwaan, maka bisa jadi dia tidak lagi memenuhi syarat yang dimaksudkan pasal 169 huruf E, yaitu mampu secara rohani untuk menjadi wakil presiden. Bagaimana mungkin kalau dia punya masalah, dia memimpin kita, dan memimpin dirinya saja dia bermasalah. Oke. 2 hal ini bisa menjadi pintu masuk untuk kita meminta MPR agar Gibran tidak dilantik. Nah, itu dari sisi hukumnya, saya bisa jelaskan. Nanti Dr. Tifa akan jelaskan dari sisi kejiwaannya, ya, dari sisi neuroscience, dari ilmu tentang otak, ya. Saya dari sudut pemilu dan hukum tata negaranya. Soal berhasil tidak itu ya soal MPR. Kita bicara ranah politik. Ranah hukumnya clear dulu, ranah politik nanti kita akan perjuangkan. Salah satu yang ingin kita perjuangkan adalah kita akan datang ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Surat sudah dilayangkan kepada DPD dulu, sudah ada tanggapan dari DPD minggu depan katanya, next week, kata Tamsil Lindrung. Tapi kita tidak tahu bagaimana MPR, karena MPR kan ketuanya dari Gerindra. Kalau Tamsil Lindrung lebih gampang. Ke DPD dulu, karena DPD kan bagian dari MPR juga sesungguhnya. Nanti akan kita lihat. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa lakukan lini massa. Misalnya turun ke jalan, ya kan? Kemudian juga membanjiri media sosial dengan protes-protes. Gibran tidak dilantik karena tidak lagi memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak lagi mampu secara rohani karena diduga ada gangguan kejiwaan. Dan yang kedua, tidak lagi memenuhi syarat karena sudah melakukan perbuatan tercela. Setidak-tidaknya melalui akun Fufu Fafa dia berbohong. Karena menurut Roy Suryo 99,9% akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran, dan menurut adiknya Gibran yang ditanya pihak Prabowo yang dibocorkan oleh Tempo, dia akui bahwa itu memang Gibran Raka Buming Raka. Jadi itu saja kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan next week ini kita ketemu dalam berbagai forum untuk menggagalkan Gibran ya menjadi wakil presiden, dilantik sebagai wakil presiden, bukan karena kita tidak suka Gibran. Yang tidak suka Gibran itu cuma Bang Medi aja. Kita suka Gibran, tapi kita lebih suka dan lebih cinta Republik Indonesia ini, dan tidak rela dipimpin oleh orang yang punya masalah kejiwaan dan sudah melakukan perbuatan tercela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Keren cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, saya tadi mendengar Refli sudah menguraikan bahwa ada celah secara konstitusional untuk MPR
tidak melantik Gibran sebagai wapres. Ini poin yang paling penting saat ini, dan itulah yang kita mau bawa, ya, supaya seluruh rakyat Indonesia yang memang sejak awal tidak menghendaki Gibran, tapi dipaksakan oleh bapaknya untuk menjadi cawapresnya Prabowo, ya, dipaksakan dengan segala cara, dan akhirnya jadi seperti ini, dan celah itu terbuka. Saya tidak mau mengulangi apa yang sudah disampaikan dengan sangat bagus oleh Refli. Refli ini teman saya, teman lama, dan istrinya juga teman saya. Jadi dari dua sisi memang teman yang baik, ya. Saya pada dasarnya nggak suka ngomong di publik, nggak suka. Saya penulis roadmap masa depan Indonesia dalam pintas mencegah revolusi sosial. Ini yang saya canangkan untuk menjadi alternatif masa depan buat bangsa ini. Karena selama ini kita telah mengikuti jalan-jalan lain, roadmap yang dibuatkan oleh IMF dan para investor dan kreditor, dan kita menjadi 3-in-1, ya, pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual, yaitu kebencian pada agama, LGBT, dan lain-lain. Ini yang dipaksakan lewat segala macam cara, termasuk utang. Dan sekian periode kita setelah reformasi, itulah yang dipaksakan. Orang-orang yang berutang ini tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Dia akan bisa diatur oleh yang memberinya utangan. Dan kita dapat utangan dari barat, ya, diwakili oleh Amerika, IMF, World Bank, dan lain sebagainya. Dari timur diwakili oleh Cina dengan lebih keras lagi, rentenir yang sangat canggih. Dan kita sudah lihat korban-korban pinjol aja. Begitulah kalau negara kena utang, sama seperti orang-orang korban pinjol. Tapi sekarang kita ingin Gibran tidak dilantik karena ada celah itu, dan karena ini sesuatu yang dipaksakan, ya. Pada dasarnya itu keinginan Jokowi untuk 3 periode. Dalam satu pertemuan di Batik restoran, ya, di SCBD situ, diungkap bagaimana Jokowi, ya, oleh seorang anggota DPR, Jokowi mengumpulkan para ahli hukum. Kemudian dia bertanya, bagaimana caranya supaya bisa 3 periode? Jadi sangat aktif Jokowi. Bagaimana caranya? Tidak punya celah. Ahli-ahli hukum itu tidak bisa memberi jalan itu. Tidak bisa. Kemudian Jokowi berusaha, ya, mencari jalan-jalan lain, dan kemudian ingin 3 periode itu, atau setidak-tidaknya, ya, dapat tambahan waktu. Sudah disambut oleh ketua-ketua partai, sudah disambut oleh DPR, oleh DPD, ya, Lanyala sudah menyambut itu untuk kasih periode ketiga atau tambahan waktu. Tapi kemudian ini dipatahkan oleh Mega, ya, pada ulang tahun PDIP itu yang ke-50. Bahwa tidak ada periode ketiga dan tidak ada tambahan waktu. Dan inilah yang membuat Jokowi kalang kabut, ya, dendamnya sama Mega luar biasa, dan akan dibikin, ya, selama dia berkuasa akan dibikin tidak enak itu PDIP. Kemudian baru dia memaksakan Gibran jadi cawapresnya Prabowo. Dengan pikiran itu, Gibran adalah periode ketiga Jokowi, sebetulnya itulah yang diinginkan. Dan nanti Prabowo seperti dalam dirty election disebut oleh Koni Setiawan Bakri, bahwa Prabowo nanti akan dibikin koit. Setelah itu Gibran jadi. Itulah yang jadi gempar waktu itu, dan ini dipaksakan sedemikian rupa dengan mengubah undang-undang itu, ya, mengubah undang-undang dasar ditambahin, ya, lewat MK. Kemudian MK-nya
Jimli Asidiki dia sudah tahu sejak awal bahwa ini adalah melanggar konstitusi dan bukan domainnya MK untuk ngomong tentang ya merubah undang-undang dasar itu dalam urusan presiden dan wakil presiden, bukan domainnya MK. Tapi ketika dibawa ke MK, ke Dewan Kehormatan MK yang dipegang oleh Jimli Asidiki menjadikannya sebuah sidang etik yang tidak merubah keputusan itu. Kalau Jimli waktu itu bilang ini bukan domainnya MK, maka kita kembalikan kepada DPR, selesai itu. Selesai. Tidak akan ada pencalonan Gibran itu. Tapi sudah terjadi. Dipaksakan sedemikian rupa, belum cukup umurnya, sebetulnya belum tidak memenuhi syarat. Ya. Nah kemudian jalan-jalan dibuat oleh Jokowi, Golkar dikuasai dengan sangat gampang, kemudian partai-partai dibawa masuk kolam semua, ya. Setelah sekian tahun menjadi orang-orang hebat dalam politik, semuanya tiba-tiba berubah jadi berudu, jadi bibit kodok, ya, cebong. Nah, semua masuk situ. Jadi partai ini habis, ya, secara politik partai-partai ini habis, tidak pernah mewakili kita. Nah, karena tidak mewakili kita, dia jadi mewakili yang lain. Karena bisa disetir lewat ketua-ketua umum partai. Nah, tinggal satu yang belum tunduk sekarang, Mega, ya, PDIP. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa, ya, memaksa MPR? Kalau tidak dipaksa, tidak akan mau membatalkan pelantikan Gibran, tidak akan mau kalau tidak dipaksa. Dan mereka ini sudah biasa tidak mewakili kita. Sama seperti masa akhir Orde Baru ketika MPR memilih orang yang tidak disukai rakyat, diprotes di seluruh Indonesia, dipilih jadi presiden lagi. Yang umurnya cuma 80 hari kemudian jatuh. Nah, ini Gibran tidak dikehendaki oleh rakyat, ya, tapi dipaksakan oleh bapaknya yang presiden dan partai-partai yang sudah dilunakkan sedemikian rupa jadi pengabdi perut sendiri, ya, menjadi pencari nafkah biasa, sama seperti tukang ojek, pemulung, ya, pegawai negeri dan lain sebagainya. Padahal wakil rakyat ini beda, ya, wakil rakyat punya tugas untuk menjaga bangsa ini dari kejahatan politik dan militer dari negara lain. Kalau pemerintahnya tunduk duluan, seperti sekarang kita lihat, tunduk pada Cina, tunduk pada Amerika, rempang dikasih kepada itu, ya, kepada Cina lewat Temu Winata. Nah, yang seperti ini mengusir rakyat dari kampung-kampung mereka. Jadi kita ada celah untuk memaksa MPR tidak melantik Gibran. Dan ini pada dasarnya keinginan hampir seluruh rakyat Indonesia yang tidak menginginkan penderitaan yang 10 tahun sudah jalan ini dilanjutkan. Gibran adalah periode ketiga Jokowi, dan Jokowi sudah menguasai Golkar, dan di kabinet Prabowo sudah memasukkan 10 orang Jokowi ke dalam kabinet Prabowo. Nah, ini mengerikan. Kalau ada Gibran di sana, berlanjutlah penderitaan kita. Pemiskinan ini akan berjalan, ya. Impor tenaga kerja dari Cina dan lain-lain akan berlanjut pada saat PHK massal sedang terjadi. Nah, ini tidak boleh dibiarkan. Nah, untuk menekan MPR, karena kalau tidak ditekan mereka tidak akan mau, ya, diperlukan demo yang besar dari elemen masyarakat, mahasiswa, ya, BEM, ormas Islam terutama, ya, yang jadi korban selama 10 tahun, agamanya dikuyok-kuyok, dihina-hina, ya. Sertifikat halal jadi main-mainan, MUI dimusuhi, Habib Rizik di penjara, 6 EPI ditembak di jalan tol, kotak masjid dituduh sebagai pendana teroris dan lain sebagainya. Penghinaan terhadap Islam ini, ya, tidak harus kita bisa membawa umat ini turun ke jalan supaya ini berhenti, ya. Tidak boleh ada satu agama yang dihinakan, yang dilecehkan, yang didiskriminasi di negara Republik Indonesia. Apapun agama itu nggak boleh, apalagi yang mayoritas.
Amerika tidak akan menghina Kristen di negerinya karena mayoritas Kristen. Di negeri Buddha tidak akan dihina Buddha, dia tidak akan diskriminasi karena akan lelah sekali. Ya, semua di negeri-negeri yang didiskriminasi adalah yang minoritas itu, nggak terlalu lelah. Kenapa Jokowi menjadi lelah seperti ini? Karena dia melawan mayoritas penduduknya yang beragama Islam ini. Capek. Dia harus menyediakan biaya yang besar untuk intel, untuk segala macam supaya bisa lahir orang-orang macam menteri agama kita itu. Kalau ada 1 juta yang kayak gitu, hancur dan negeri ini. Ya. Nah, yang kayak gini tidak boleh dilanjutkan. Untuk tidak melanjutkannya, bawa ya ormas-ormas ini turun ke jalan. Harus ada ya hubungan yang baik dengan ormas-ormas itu, dengan FPI dan lain sebagainya, ya dengan HMI, dengan PII, dengan semua ormas-ormas yang ada, termasuk yang bukan Islam, karena ini negeri Republik Indonesia, negara kesatuan, semuanya agama menjadi tuan di sini. Memang yang berdarah-darah dulu melawan penjajah Islam, ya, maka kita lihat selama penjajahan Belanda. Ya, karena yang Kristen dan Katolik diperlakukan sama seperti orang Eropa. Kalau dia menjadi Katolik atau menjadi Kristen, itu kata Anantatur. Ya, kata Anantatur dalam bukunya Bumi Manusia itu diperlakukan sangat baik. Makanya pahlawan-pahlawan pejuang-pejuang itu adalah Palatehan, adalah Hasanuddin dan Muslim, dan juga Hindu di Bali. Perlawanan juga luar biasa di Bali. Dan ini harus dibawa ya ormas-ormas ini untuk turun ke jalan, dan mahasiswa terutama ini hubungan dengan BEM, dengan alumni perguruan tinggi harus sangat cepat dilakukan karena waktunya sangat mepet. Kalau kita tetap dengan kondisi ya menggunakan waktu yang lama, waktu yang panjang, yang semua orang-orang gagal ada di situ ya, yang menganggap hari ini dan hari esok sama saja, ini maka kita akan gagal. Kita punya waktu cuma tinggal berapa hari? 14 hari lagi, 2 minggu. Kita potong aja 4 hari, tinggal 10 hari. Ya, 10 hari ini kerja keras kita untuk membawa massa yang banyak ke gedung DPR. Itu kita Forum Aksi punya banyak hubungan dengan teman-teman BEM dan alumni perguruan tinggi, dan teman-teman yang ada di sini yang punya hubungan dengan itu, dengan ormas dan lain sebagainya. Ayo kerjasama kita untuk menurunkan ini, untuk menguasai gedung DPR MPR itu yang dari dulu ya tidak mewakili kita selama 10 tahun. Ya, dia mewakili yang lain. Di Belanda, ya ketika saya di Belanda, yang menjadi pemerintah itu koalisi antara Kristen Demokratis Apel CDA dan Van de A, Partai Van de Arbeid, Partai Buruh. Ya, ini yang menguasai. Partai Buruh menjadi perdana menterinya, dan perdana menterinya ini bicara tentang pengurangan jaminan sosial. Baru ngomong saja, rakyat Belanda turun ke jalan. Dia bilang, kami memilih kamu untuk memudahkan hidup kami. Kalau kamu bikin kami sulit, kami nggak jadi dukung kamu. Turun kamu. Hari itu juga turun. Pemerintah Belanda itu jatuh. Nah, orang Indonesia ini biasa-biasa saja dipecundali oleh pemerintahnya, hak-haknya diambil, bahkan rumahnya, tanah-tanahnya diambil, dan pekerjaannya dikasih kepada orang lain. Kok nggak jatuh-jatuh pemerintah ini? Kenapa kita nggak turun ke jalan? Ini yang terus kita jelaskan kepada para mahasiswa dan para rakyat korban ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Repli, Pak Ishak, yang saya hormati, saya muliakan. Lebih khusus lagi Pak Medi, tuan rumah, bapak-bapak, ibu, hadirin sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Sebetulnya saya udah nggak perlu lagi ngomong, udah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Repli dan Pak Ishak. Jadi secara hukum masih ada jalan, ada jalan untuk membatalkan pelantikan Gibran.
sebagai wapres. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Kita tidak khawatir. Kita tidak bisa dibilang kita ini gerakan emosional, gerakan liar dan lain sebagainya. Secara hukum dibenarkan. Kemudian secara secara psikologi, secara moral juga bisa. Yang ngomong seorang psikolog ya, dokter psikolog, ada banyak tanda-tanda kelainan jiwa pada Gibran. Banyak tanda. Sekarang baru dikatakan itu karena belum diputuskan oleh dokter. Dokter psikiater belum mengatakan dia gila gitu atau dia sakit jiwa belum. Tapi tanda-tanda ke situ udah besar sekali gitu kan. Jadi kita sudah punya jalan. Jalan pertama tadi kita ke DPR, MPR. Tentunya dengan kekuatan yang memadai, yang cukup. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ishak tadi. Karena itu setelah ini ya kita ajak saudara-saudara kita. Ini gerakan untuk mengamankan anak cucu kita. Dan generasi yang akan datang. Iya, anak cucu kita itu kan generasi yang akan datang gitu kan. Ya. Dan gerakan mempertanggungjawabkan warisan orang tua kita. Dua hal itu sebenarnya. Kita kan punya tanggung jawab untuk menjaga warisan orang tua kita di NKRI. Yang kedua ya menjaga kelangsungan anak cucu kita. Gitu. Saya udah susah ngomong gitu. Karena begini, sebenarnya kalau orang itu waras, ya waras, nggak perlu punya ilmu macam-macam, baca media yang ada baik di medsos maupun ya di medsos terutama. Karena ketololan, kedunguan dan kurang ajarnya Gibran di media mainstream nggak dijelaskan. Ya sekarang ketololan, kedunguan, kekurang ajaran, ketidakberadaban Gibran itu tidak ada di expose di media mainstream, adanya di medsos. Ya kegilaannya itu. Jadi terus terang tadi udah disampaikan, kita tahu tidak ada harapan kalau Gibran mimpin bisa beres. Kondisi bangsa ini bisa membaik, nggak ada. Sekarang aja kita punya wakil presiden, seorang kiai, katanya kiai, saya nggak tahu benar atau enggak. Tidak pernah muncul, sekali muncul selalu kontroversial. Kontroversialnya itu apa? Bela diri, bela rejim, menyalahkan rakyat. Ma'ruf Amin itu seperti itu aja. Saya nggak tahu ada tetangganya Ma'ruf Amin, orang Banten mungkin di sini. Katanya enggak kok, saya satu hari makan pisang 2 cukup katanya. Terus kalau kita rajin, kalau kita mendukung Jokowi, kita masuk surga katanya gitu. Betul kan? Ini kan, nah kalau Gibran mungkin lebih parah dari ini orang. Karena itu di samping tadi kita sebanyak mungkin kalau bisa 100.000 ke MPR, kita sebenarnya perlu menghimpun kekuatan massal semua yang mencintai negeri ini. Banyak. Munawirawan itu kenapa kau harus Munawirawan? Munawirawan udah pengkor-pengkor. Munawirawan itu udah pengkor-pengkor. Mohon maaf gitu ya. Jadi kita tidak punya harapan dari pengamatan kita yang kita lihat tentang Gibran. Tadi kelakuan apa tadi berbohongnya. Ya kalau kata orang Jawa, kacang itu nggak jauh atau buah itu jatuh nggak jauh dari batangnya. Batangnya ini penipu. Ya kira-kira buahnya yang ini kalau tumbuh juga jadi penipu juga. Dan sudah terbukti tadi dengan akun pupu papa yang tidak diakui itu. Ke depan kalau dia jadi pejabat ditipu terus kita. Ditipu terus kita gitu kan. Kemudian
Belum lagi ijazahnya saya dipertanyakan. Cuman bawa selembar kertas dari Dikbud yang mengatakan dia mengikuti pendidikan 4 tahun di Singapura hanya setingkat SMA katanya. Jadi tanda-tanda kalau bohongnya itu kelihatan kan? Nah, nurun gitu. Jadi kita ini bukan, saya pribadi nggak benci sama Gibran. Ada urusan apa sama Gibran? Saya nggak ada urusan. Tapi saya jadi marah kalau Gibran jadi pemimpin saya, karena dia tidak mungkin bawa bangsa ini. Selamat datang Pak Roy Suryo. Penunggu apa ini? Selamat datang Bang Roy, selamat datang. Bang Roy ini bertemu Fufu Fafa yang mengatakan 99,9%. Selamat datang, selamat datang. Korban Mulyono. Maaf terlambat. Buka bajunya. Iya, buka. Jadi dari pengamatan kita sejak 2014 Jokowi berkuasa, kita juga amati keluarganya. Salah satu diantaranya adalah si Gibran ini. Ini kalau menurut saya Gibran ini kualitasnya jauh lebih bobrok dari Jokowi, jauh lebih bejat dari Jokowi, jauh lebih tolol dari Jokowi. Bayangkan kalau kemudian dia jadi wakil presiden. Jadi ini bukan kerjaan main-main. Saya bilang pribadi saya nggak ada urusan sama Gibran. Tapi kalau negara ini kemudian diserahkan ke Gibran, saya takut saya. Nggak rela karena kita sudah punya basic, kita punya data, nggak bisa dipercaya. Hancur nanti anak cucu kita gitu. Jadi setelah ini, kalau tadi dibilang oleh Pak Isak ada 10 hari, kita harus maksimal. Kita punya saudara dari Sabang, Salim Merauke, ingatkan. Kalau ke MPR nggak mempan, ya kita buat kekuatan rakyat lah. Turun ke jalan, cukup teriak di depan rumah masing-masing, semua Gibran, tolak Gibran. Se-Indonesia ya? Iya, tolak Gibran. Kita nggak usah bikin apa-apa lah, nanti dibilang kita bikin ini itu. Jadi jangan ada rasa jemu, jangan ada rasa lelah, jangan ada rasa takut untuk menjaga hak kita, untuk menjaga kelangsungan hidup kita dan anak cucu kita gitu. Yang dukung Gibran, saya yakin sebagian besar itu orang-orang yang tidak waras otaknya atau hatinya busuk. Kalau orang yang berakal waras pasti tidak dukung Gibran. Antara tidak waras, bodoh atau busuk. Yang saya kata busuk itu gini, gua kalau punya pemimpin tolol, gua ngambil manfaat dari ketololan pemimpin saya. Ini kan busuk ini kan. Nah itu banyak. Saat ini banyak sekali. Gelarnya itu profesor, doktor, jenderal. Tapi jenderal tolol ya Pak. Jenderal busuk kalau saya bilang. Dia mungkin nggak tolol. Kalau ada yang dukung ini, kalau nggak otaknya busuk, ya memang dia sangat tolol. Yang saya katakan sangat tolol itu dia nggak dapat informasi gitu. Maka kewajiban kita, itu juga saudara kita. Itu juga saudara kita. Jangan sampai saudara kita yang tolol dan busuk ini menghancurkan kita semua. Lah, di agama kita, mohon maaf kita muslim sebagian. Kalau yang mana kemungkaran itu dibiarkan, yang celaka termasuk yang baik juga kan? Betul. Kalau kemungkaran udah merajalela, yang baik diam saja. Begitu ada ajab Allah, semua disapu, semua kita disapu. Jadi nggak usah takut bicara. Ada risiko, udah kita coba minimalisasi risiko. Tapi kalau terjadi, mungkin itu udah keputusan Allah.
nggak perlu kita sesalin. Tidak ada bayangan gambaran saya kalau Gibran ini jadi pemimpin bisa memperbaiki kondisi bangsa yang sudah hancur lebur dibuat oleh bapaknya. Makanya kita dengan waktu 10 hari ini bagaimana? Tadi dasar hukum, dasar ini segala macam udah jelaskan oleh Pak Repli. Kita nggak perlu lagi ragu. Tinggal sekarang berupaya. Jadi mungkin langkah pertama kita ke MPR kata Pak Repli. Tapi di luar itu kita juga ingatkan saudara kita yang ada di tempat lain di luar Jakarta. Syukur-syukur Jakarta semuanya tahu gitu. 100.000 orang Pak Jenderal diberikan. Kurang. Saya bilang kurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita sekarang ini berjuang untuk kelangsungan negeri kita, untuk keamanan anak cucu kita, untuk menolak Gibran. Bukan kita benci sama ini orang, kita benci ketololan dan kelakuannya kalau jadi pemimpin. Karena itu akan menghancurkan kita. Yakin saya akan menghancurkan kita. Yakin. Pembohongnya. Dan satu lagi, ini tambahan saja. Saya malu sebagai orang Indonesia. Mungkin juga yang 280 juta. Jadi pemimpin, ada orang Indonesia pun nggak ada yang lebih bagus dari Gibran itu. Gak malu lah. Sekarang kita 10 tahun saya jadi olok-olok di dunia internasional. Ada presiden 10 tahun tidak berani hadir setiap ada sidang umum PBB. Iya betul. 10 tahun. 10 tahun. Karena karena dia terkena yang namanya minder wader apa? Kompleks itu, rendah diri. Ini juga kemarin dia datang katanya di ulang tahun TNI. Mungkin setelah dikuyo-kuyo sama Pak Roy di medsos itu kemarin dia nggak datang waktu apa itu? Di DPR, pelantikan DPR nggak datang. Alasannya macem. Sebetulnya apa? Rendah diri dia. Dia ini orang rendah diri. Tapi nggak punya malu. Saya bilang ini, kalau ada manusia nggak punya malu, sebetulnya levelnya itu ya antara manusia dan binatang lah gitu. Ya, manusia itu harga tertingginya di malu tuh. Tapi ada orang nggak punya malu. Jadi panjang jadinya. Tapi yang saya sampaikan tadi itu intinya adalah kekhawatiran kita kalau kita punya pemimpin nggak tahu malu. Ya katanya banyak pembenaran-pembenaran yang berseliweran yang saya yakin disampaikan oleh influencer atau oleh buzzer mereka mengatakan dia kan cuma wapres katanya gitu. Yang ngatur kan nanti presidennya katanya gitu. Dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi besok gitu kan. Besok aja nggak tahu kita. Ya mungkin ini bisa saya sampaikan tadi, tapi yang jelas kita gunakan waktu yang ada untuk kerja keras, bersuara semuanya. Siap. Dan ajak teman-teman kita. Ya memang pasti ada pendapat. Sadarkan kayak apa malunya bangsa Indonesia punya wakil presiden Gibran. Wajahnya seperti orang teler, dungu lagi, tak beradab lagi. Oh, memang teler ya? Itu ya? Di mana kehormatan bangsa ini? Di mana itu? Itu aja. Dan bagaimana harapan nyamankan anak cucu kita? Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ini Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa tampaknya semakin meridhoi apa langkah kita. Ya. Dengan segala resiko saya waktu itu dan resikonya tentu Bapak dan Ibu juga dengar hari ini saya terlapor ya, tapi nggak apa-apa. Saya tantang, ayo. Karena kalau dilapor itu berarti harus dibuka. Ya. Apalagi yang laporkan pasukan bau tanah. Bukan bawah tanah, bau tanah. Baunya sudah tanah dia. Entar lagi harus disukabumikan ya. Nah, yang menarik, saya kemarin diinfo oleh teman-teman Tempo dan alhamdulillah sudah tayang mulai kemarin. Jadi yang kita tunggu
selama ini Tempo agak belum berani. Alhamdulillah Tempo sekarang sudah menulis di Bocor Alus soal Fufafa. Dan menariknya, diskusi dari Mas Pram, Mas Abri, dan Mbak Cica di Bocor Alus Tempo itu menguatkan beberapa poin, Mas Refli. Luar biasa. Poin yang pertama, BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, sudah ditanya 2 minggu yang lalu oleh Mulyono dan menjawab bahwa Fufafa adalah anak mumul. Pusing. Mulyono pusing. Kita semua korbannya Mulyono. Mulyono pusing. Ketika kemudian dijawab anakmu. Karena penasaran, Mulyono tanya ke Samsul. Ya. Sul, bener gak itu? Wah. Tanya ke yang punya. Nah, Mulyono nggak puas. Tanya ke adiknya, Sang Pisang. Sang Pisang jawab, kayak masku. Dah, clear. Jadi infonya valid dan saya bilang, tayangkan dong itu di Bocor Alus. Kemarin sudah tayang. Ya. Jadi Bocor Alus Tempo ini ya. Jadi saya tinggal nanti penguatan dari Mas Refli, biasanya diulas nanti, diuber nanti, ulas berita itu, ya. Akhirnya apa? Pusing Mulyono, ya, pusing Mulyono. Akhirnya kemudian selama seminggu kemarin pusing, dan sekarang informasi A1 juga memang ada hubungan yang tidak bagus antara 08 atau Pak Prabowo dengan si, bukan Mulyono, nggak apa-apa, Samsulnya. Dan itu terjadi kalau tadi Jenderal Narko menyebut ketika DPR memang dia nggak datang, ya takut gitu, malu. Kemarin berani datang, tapi perhatikan matanya. Dan saya tulis itu sudah dalam artikel terbaru, sudah ada di Tribun, sudah ada di harian terbit. Kemegahan peringatan 79 tahun Tentara Nasional Indonesia dirusak oleh kehadiran si Samsul, ya rusak. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu baca komentar-komentar di sosial media, tidak lagi membanggakan alutsista kita. Pada alutsistanya kemarin hebat-hebat. Saya tulis rinci. Dulu kan saya mantan di Komisi 1. Jadi dulu penganggaran barang-barang itu kita harus selamatkan TNI karena itu uang kita, Bapak dan Ibu. Tapi kemarin kebanggaan kita itu dirusak oleh kehadiran itu yang wah netizen luar biasa, ada yang terus belakangnya ngintil bapaknya gitu, ada kalimat itu. Nah, bahkan tidak hanya netizen yang nulis, ya. Liputanan.com pun sudah mulai iseng, ya, nulis juga kehadiran wakil presiden terpilih tidak mendampingi Prabowo, dan gambarnya si, kok ya dapat aja ya, fotonya si Samsul tuh lagi gini nih. Ada itu di liputanan.com. Kemudian ada lagi yang nulis juga, itu adalah gelora.co, itu juga nulis, ya gitu, tampil tapi di belakang, tidak berani dampingi presiden terpilih. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi alhamdulillah, saya masih nunggu satu lagi sebenarnya, yaitu teman-teman dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk, yang itu juga akan menerbitkan siapa sebenarnya Fufafa, dan itu insya Allah bisa dipastikan isinya sama. Jadi mohon doa dan Bapak Ibu, kalau ada kabar saya dipanggil Bareskrim, jangan takut. Saya tetap mohon doanya, tetap kita tetap berdoa pada Allah. Tapi insya Allah kita lawan, ya. Baik. Insya Allah Bapak dan Ibu, saya sangat tersanjung hari ini dan alhamdulillah bisa ikut hadir. Jelas 90, saya tetap mengatakan 99,9%, ya. Fufafa adalah Gibran Raka Buming Raka, dan kita ikut apa tadi yang kata pakar hukum tata negara kita, ya, harus kita selamatkan Indonesia, dan kita ikut nanti perintah dari Pak Narko dan Pak Ishak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya korban Mulyono. Terima kasih. Kalau misalnya semua orang takut tidak bisa menyampaikan apa yang harus dikatakan, semua pada diam.
Jadi kita memberikan Bang IR juga ya, kita memberikan inilah ya, memberikan apa namanya apresiasi kepada kawan-kawan semuanya. Saya kira itu aja. Kalau secara materi saya kira sudah cukup luas, sudah cukup gamblang. Tinggal lagi kita tunggu sebenarnya apa yang terjadi nanti nih 20 Oktober ini nanti. Itu aja saya kira. Dan satu hal lagi, saya kira di sini tidak mempermasalahkan tentang nomor satunya, tapi nomor duanya ini. Tanggal 8 Oktober itu adalah pengambilan belum ya, keputusan MK tanggal 8. Tanggal 10 ada tanggal 10 yang PTUN 10 ya. Ya ada banyak. Tanggal 10. Ini kita lihat, kita tunggu gitu di sini. Ya. Saya kira demikian dari saya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.